Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Amar. NPM saya 20706516058. Kelas saya dari ruang R02. Program studi saya Sistem Informasi. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi Sistem Informatika. Dosen pengampu Bapak Denny Hidayatullah SE MMSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint ujian akhir semester pengantar Teknologi Sistem Informasi atau PTSI. Yang pertama, apa saja karakteristik media di dalam multimedia? Jelaskan. Yaitu karakteristik multimedia pembelajaran adalah yang pertama memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Misalnya menggabungkan unsur audio dan visual, bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Selain memenuhi ketiga karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepat dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga, memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Yang keempat, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan firewall dan fungsinya. Firewall adalah sistem keamanan untuk mengelola dan memantau traffic masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan atau security rules yang sudah ditemukan. Firewall berfungsi mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam jaringan atau server. Fungsinya, yang pertama, mencegah brute force login atau metode meretas password dengan mencoba password secara acak seperti login, cpanel, dan email. Dengan melakukan pemblokiran atau block IP yang berusaha melakukan brute force login. Yang kedua, melakukan pemblokiran blok IP yang melakukan port scan. Yang ketiga, melakukan pemblokiran blok atau IP ketika ada percobaan peretasan atau hack seperti SQL injection menggunakan modul security atau ModSec pada PHP. Jelaskan aspek-aspek keamanan pada komputer. Aspek-aspek keamanan komputer yang pertama yaitu privasi. Adalah sesuatu yang bersifat rahasia atau private. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enskripsi. Jadi hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi yang sesungguhnya. Yang kedua, confidentiality, yaitu merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya, data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Confidentiality akan terlihat apabila diminta untuk membuktikan kejahatan seseorang. Apakah pemegang informasi akan memberikan informasinya kepada orang yang memintanya atau menjaga kliennya. Yang ketiga, integrity, yaitu penekannya adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang data yang telah terenskripsi pun tidak terjaga integritasnya karena ada kemungkinan ciphertext dari inskripsi tersebut berubah. Contoh, penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan disadap dan diganti isinya, sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Yang keempat, authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok, diterima dan tidak akan ditolak. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang. Apakah dia pengakses yang sah atau tidak? Yang kelima, availability, yaitu aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat pengamanannya, akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Di samping itu, akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya aspek availability. Serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service atau DOS, yaitu penggagalan servis waktu adanya permintaan data, sehingga komputer tidak bisa melayaninya.
Contoh lain dari denial of service atau DOS ini adalah mengirimkan request yang berlebihan sehingga menyebabkan komputer tidak bisa lagi menampung beban tersebut dan akhirnya komputer down. Nomor 4, menurut Anda benarkah teknologi informasi menggantikan peranan manusia sehingga akan mengurangi kebutuhan pekerja manusia? Jelaskan argumen Anda. Benar. Tetapi belum sepenuhnya benar. Memang teknologi bisa menggantikan peranan manusia, tetapi jika manusia itu lebih pintar daripada teknologi, mungkin teknologi tidak bisa menggantikan peranan manusia. Tetapi jika manusia bergantung sepenuhnya pada teknologi, mungkin bisa saja teknologi menggantikan peranan manusia. Dan juga hasilnya, hasil karya yang dibuat teknologi mungkin tidak akan sebagus yang dibuat dengan manusia. Yang kelima, prinsip dasar apakah yang dijadikan acuan teknologi pembelajaran dan apakah tujuan utama teknologi pendidikan? 3 prinsip dasar dalam teknologi pembelajaran, yaitu 1. Menerapkan pendekatan sistem, yang kedua berorientasi pada peserta didik, yang ketiga menggunakan sumber belajar seluas mungkin. Tujuan utama teknologi dan pendidikan. Yang pertama, untuk memecahkan masalah belajar. Selama ini belajar adalah sebuah masalah bagi guru dan murid. Banyak murid yang tidak bisa konsentrasi dalam belajar, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru tidak dapat dicerna oleh murid. Belum lagi ditambah dengan kondisi ruangan yang tidak rapi penataannya. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Guru mengajar dengan menggunakan kapur memang masih memberikan pemahaman kepada murid. Tapi jika dibandingkan guru menerangkan dengan LCD proyektor, mana yang lebih efektif? Tentu dengan teknologi LCD proyektor, sebab akan banyak pesan multimedia dan visual yang memberikan ilmu pengetahuan dan mudah dicerna oleh murid. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.